Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 28 September tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi." Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menggapai keselamatan. Hampir semua orang memiliki cita-cita dan berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya dalam hidup. Di antaranya, kita mengenal tokoh di sekitar kita yang sungguh gigih mengejar dan berusaha mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Sebut saja Bapak Presiden kita, Joko Widodo alias Jokowi. Beliau adalah seorang yang penuh semangat untuk menyejahterakan bangsa dan seluruh lapisan penduduknya melalui cara memajukan pembangunan negeri, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Demi mencapai cita-citanya ini,
Jokowi sedia untuk mendengar dari kalangan bawah, menemui realita di lapangan yang dikenal dengan gaya belusukan Pak Jokowi. Upaya yang menyentuh ini dengan menyapa dan mendengarkan masyarakat yang cenderung terlupakan, tak selalu diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ada saja orang yang mengejek, berprasangka bahwa itu adalah pencitraan, bahkan menolak langkah yang dibuat sang presiden. Cita-cita dan cara yang baik yang ditunjukkan Pak Jokowi tak selalu diterima oleh seluruh masyarakat. Kendati demikian, Pak Jokowi tetap maju memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini, Yerusalem menjadi tempat tujuan semua orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Yesus pun sebelum diangkat ke surga, bersatu dengan Bapanya, mengarahkan pandangan ke Yerusalem. Yerusalem menjadi simbol tujuan hidup, persekutuan dengan Allah, dan mendapatkan rahmat ilahinya. Tapi perjalanannya tak selalu mulus. Ada tantangan dan penolakan seperti yang dialami Yesus dan para rasulnya. Kendati demikian, mereka tetap maju dan berpegang pada misi, yakni agar semakin banyak orang mengalami keselamatan dan mengarahkan diri pada tujuan hidup itu, persatuan dalam Allah, mengalami kasih-Nya yang tak terbatas. Dalam hidup harian, kita perlu menyadari tujuan hidup kita masing-masing, yakni persekutuan erat dengan Allah, cinta yang tumbuh di dalamnya, dan cinta bagi sesama. Kesulitan, tantangan, dan rintangan akan selalu datang. Ada yang mencela, berprasangka, menghina, bahkan menolak perjuangan menggapai tujuan hidup kita. Pada saat seperti itu, ingatlah Yesus yang mengalami penolakan serupa, tetapi tetap maju dan berpengharapan bahwa keselamatan juga ada dalam mereka yang mencela, menghalangi, dan bahkan menolaknya. Yesus dapat menjadi sahabat seperjalanan kita dalam menggapai tujuan hidup, persekutuan sempurna dengan Allah. Semoga demikian. Amin.